Transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial merupakan prioritas nasional yang bertujuan untuk membangun masyarakat Indonesia yang bekerja keras, dinamis, produktif, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Atas dasar hal tersebut, UPT Perpustakaan Proklamator Bung Karno menggelorakan nilai tersebut dalam kegiatan transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial melalui literasi daur ulang. Pada hari ini, tanggal 17 sampai dengan tanggal 18, diadakan literasi daur ulang limbah, di mana pesertanya ada 100 orang yang langsung berpraktek terkait dengan olahan ampas kopi. Nah, ini sangat bagus sekali karena dari sesuatu yang tidak berguna menjadi berguna dan bermanfaat bagi diri sendiri, masyarakat maupun orang-orang yang ada di sekitarnya. Syukur-syukur jika dapat memenuhi kebutuhan hidup dan untuk kesejahteraan keluarga dan masyarakat. Literasi daur ulang dilaksanakan pada tanggal 17 sampai 18 November 2025 bertempat di Auditorium Soekarno dan Amfiteater UPT Perpustakaan Proklamator Bung Karno. Kegiatan ini dihadiri oleh 100 peserta terpilih dari hasil seleksi panitia dan menghadirkan narasumber Sandi Feriansyah, owner House of Coffee Morning. Berbasis inklusi sosial, literasi daur ulang secara resmi dinyatakan dibuka. Kegiatan ini mengusung tema kreatif dari limbah kopi. Sandi Feriansyah memaparkan materi bertajuk Dari Sisa Jadi Makna. Beliau mengulas berbagai produk yang bisa dihasilkan dari limbah kopi, mulai dari sabun kopi, scrub, hingga briket sebagai alternatif energi. Seperti yang diketahui, di balik setiap cangkir kopi yang dinikmati, selalu ada sisa yang tertinggal, ampas kopi, biji sangrai yang tak renyah, dan limbah lainnya yang umumnya berakhir di tempat pembuangan sampah. Padahal, limbah kopi menyimpan potensi untuk diolah menjadi produk kreatif, bahan perawatan tubuh, hingga pupuk organik yang bermanfaat bagi tanaman. Pada sesi praktek, Sandi mengajak peserta untuk membuat koster dan tatakan gelas ramah lingkungan berbahan ampas kopi dan tapioka. Sambil menunggu karya mereka mengering, peserta melanjutkan kegiatan dengan meracik sabun kopi yang berfungsi sebagai scrub alami.
November ini pertama kalinya aku ikutan kegiatan literasi di Perpustakaan Bung Karno. Jujur kegiatannya seru banget, dimana kita bisa belajar gimana cara untuk mengolah ampas kopi, sampah kopi menjadi sesuatu yang berguna. Hari ini aku bikin aksesoris dari kopi dan ini lucu banget. Buat teman-teman jangan lupa ya ikutan event-event dari Perpus Bung Karno lainnya. Bye, terima kasih Perpus Bung Karno. Kegiatan hari kedua, para peserta diajak mengenal sisi lain dari ampas kopi, yakni kandungan nitrogen, kalium, dan fosfor yang berfungsi sebagai unsur hara penting bagi tanaman. Peserta tidak hanya belajar teori, tetapi juga mempraktekkan pembuatan pupuk organik berbahan ampas kopi dan mengaplikasikannya pada tanaman yang telah disiapkan. Selama saya mengikuti kegiatan literasi 2 hari ini tentang daur ulang kopi, saya mendapatkan banyak pengalaman, antara lain seperti memanfaatkan ampas kopi menjadi banyak hal, seperti contohnya untuk craft, kemudian untuk alas gelas dan lain sebagainya. Kesan saya di sini, saya sangat senang karena banyak ilmu yang saya dapat, banyak kenalan baru. Harapannya semoga acara seperti ini tetap continue dilakukan dan semoga Perpustakaan Bung Karno semakin sukses. Terima kasih. Pada sesi terakhir, Sandi mengajak peserta untuk membuat gelang dari biji kopi sortiran. Proses dimulai dengan melubangi kopi dengan bor mini, kemudian memasukkan tali ke dalam kopi. Menurut Sandi, kerajinan ini merupakan karya yang sederhana namun sangat estetis dan bernilai ekonomi. Selama 2 hari kami belajar tentang pengolahan limbah kopi, di mana limbah kopi itu ternyata bisa dimanfaatkan untuk segala macam, mulai dari pupuk tanaman, kemudian bisa juga menjadi craft, yaitu gelang, kalung, terus kemudian bros mungkin. Jadi kegiatan ini sangat bermanfaat untuk kita, untuk pendapatan kita pastinya, dan kemudian untuk kreativitas kita ke depannya. Transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial, literasi daur ulang, 2 hari sejak tanggal 17 hingga 18 November. Jadi hari ini adalah hari terakhir. Peserta dalam 2 hari ini diajarkan bagaimana mengolah limbah dari kopi, baik itu ampas kopi maupun biji kopi yang sudah akhir, menjadi beberapa produk yang punya nilai ekonomis untuk bisa menghasilkan pendapatan bagi dirinya. Jadi kita buat gelang dari biji kopi bekas, lalu kita juga membuat media tanam dari ampas kopi yang dicampur dengan tanah, lalu juga kita membuat sabun dan koster dari bahan ampas kopi. Sekali lagi, ini langkah yang luar biasa. Mudah-mudahan tiap tahun kegiatan dan agenda seperti ini bisa banyak dimanfaatkan oleh masyarakat, baik itu di Blitar maupun seluruh Indonesia. Program transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial memberikan ruang yang sama kepada seluruh lapisan masyarakat. Dengan begitu, perpustakaan menjadi tempat yang inklusif dalam membangun bangsa Indonesia.